Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya mau bikin tutorial singkat aja ya terkait deployment melalui Azure untuk model machine learning ya. Di sini karena saya sudah bikin modelnya di sini, mungkin penjelasan singkat aja. Jadi di sini saya bikin dua model, yaitu model untuk mendeteksi apakah itu bagian belakang sapi atau bukan. Kemudian untuk mendeteksi BCS dari sapi. Jadi BCS itu Body Condition Score, atau kalau di manusia itu ada BMI ya. Jadi ini modelnya kita ngedeteksi model yang apakah itu bagian belakang sapi terlebih dahulu, baru ngedeteksi BCS-nya. Nah, terus saya sudah bikin buat API-nya di sini. Ini saya pakai Fast API. Dan kemudian untuk selanjutnya ya paling requirement-nya aja sih, import library yang diperlukan ya kan. Kira-kira library yang diperlukan apa. Nah, kalau buat di Azure sendiri tuh aku pengalaman media mesti pakai Unicorn ya, cuma nggak tahu sih kalau kalian gimana. Cuma kemarin-kemarin yang pas aku pengalaman tuh harus pakai Unicorn, jadi di ininya aku juga import buat Unicorn-nya. Dan di sini buat Docker filenya aku pakai Python 3.11 Slim. Nah, ya yang paling penting ininya saja sih, copy titik-titik ini biar copy semua yang ada di sini dan ngebangun dari file Dockernya. Di sini aku pakai portnya 8000 ya, dan buat ngejalinnya aku di sini pakai Unicorn tuh kan. Terus kalau buat runtime ya ini kalau diperlukan aja sih, cuma aku jaga-jaga bikin runtime.txt buat Python 3.11.9 biar di Azure-nya tuh dia ngedeteksi gitu kan Python versi yang dipakai. Nah, kemudian ya udah di sini setelahnya kalian upload ke ini ya. Aku sekarang pakai GitHub lagi, sorry. Kita nggak pakai GitHub repository tapi pakai Docker repository ya. Jadi pakai repository yang ada di Docker. Nah, kalian di upload aja. Tadi aku pakai bantuan AI juga sih buat upload dari Docker image-nya ya. Build Docker image dan nge-uploadnya di sini udah masuk ke Docker repository ya. Di sini BCS Code Detection API. Nah, kemudian langsung aja setelah semuanya udah di setup ya kan. Jadi ya mungkin kalau kalian bingung atau bisa lebih jelas, di sini aku lebih ke to the point buat deploymentnya ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kalian bisa cari tutorial sendiri atau belajar sendiri, bisa dari tanya orang yang lebih ahli, itu bahkan lebih bagus, ataupun lihat forum yang ada di internet ataupun project orang. Dan terakhir kalian bisa juga langsung shortcut aja melalui LLM yang ada banyak sekarang ya, Gemini, bisa Perplexity, bisa ChatGPT ya. Itu sih yang biasa aku pakai, bisa DeepSeek juga. Nah, kemudian setelah kita ke tampilan portal Azure-nya ya, portalazure.com, ini kalian bisa aku di sini coba bikin tutorial untuk buat semua akun ya, walaupun di sini aku ada akun sekolah ya, ada keuntungan lebih lah di sini. Jadi kalau misalkan mau deployment tuh bisa ada dapat kredit gratis gitu. Nah, di sini kalian klik aja yang bagian app service. Nah, kemudian kita bikin new service-nya ya. Nah, ini aku pakai subscription-nya Azure for Student. Aku nggak tahu sih kalau buat yang biasa itu kayak gimana. Cuma di sini kalau buat resource group-nya aku pilih yang default aja ya. Nanti kalau misalkan belum ada, kalian bisa create new aja. Terus ininya aku mungkin BCS Code Detection ya. Tadi soalnya sebelumnya aku udah nulis, terus karena kita mau pakai kontainer jadi publish kita pakai kontainer aja. Ininya Linux, kemudian di sininya bisa Nation Central. Ini juga bukan ini ya, ini bisa kalian sesuaikan sesuai kebutuhan kalian aja gitu. Ini Linux plan-nya juga kalau belum kalian bikin, create new aja. Terus pricing plan-nya aku sih pas itu lancar pakai ini ya, cuma nggak tahu kalau misalnya yang free kayak gimana. Kemarin sih kalau pakai basic tuh di tagihannya 0 walaupun ada kreditnya ya, tapi di tagihannya 0 gitu. Kayaknya sih kalau misalkan ini kan cukup besar juga ya, dari Dockernya 4 GB ya. Kemarin juga di tagihnya juga nggak ada sih,
Jadi kalau bisa kita pakai basic V1 lah paling amannya tuh. Jadi kalau nggak bisa coba aja pakai yang free. Nah kemudian di sini kalau yang free itu mulai dari basic V1 lah. Kalau yang free itu nggak bisa. Sebelumnya aku pakai database, jadi aku upload dulu tuh modelnya ke database, terus nanti aku sambungin ke padnya di .env nya. Jadi .env nya tuh berupa link ke database nya gitu. Nah tapi coba ya kita buat sekarang, aku nggak pakai database dulu. Jadi coba kita akan coba bisa apa enggak. Nah buat paling penting sih bagian kontainer ini kita pakai yang water container registry karena kita pakai Docker ya. Ini kan Dockernya ini kan public ya, public aja. Di sini index Docker, ininya kita bisa ini word ininya latest aja, walaupun nanti kalau misalkan kalian ngetik latest juga udah otomatis tuh ngedetect gitu kan, nggak usah latest gitu. Terus portnya jadi kita pakai 8000, terus ininya bisa dikosongin saja, networking ya masih default aja lah ya, monitoring teks. Ini kalau kalian mau lihat lebih lanjut kan, ini kita langsung review aja ya di sini. Ini aku pakai kontainer ya kan, 8000. Nah ini kan tadi kepisah ya. Nah kalau disatuin jadinya kayak gini nih, index.docker.io /multiple/pages detection. Nah habis itu kita langsung create aja ya di sini. Oke, kita coba create ya. Tadi sih kalau buat yang lama tuh ngebangun Dockernya gitu, karena dia kan image-nya sampai 4 GB nih. Oke, di sini buat deploy-nya sih udah, tulisannya udah berhasil ya, lumayan cepet juga. Kita coba go to resource aja. Nah di sini kalau buat lihat tampilannya sebenarnya kompleks banget sih, kalau yang paham oke lah, tapi kalau misalkan kayak aku kan masih awam juga, di sini cukup lumayan overthinking ya kalau buat ngeliat kayak gini. Ini walaupun tadi kayak emang udah kebuat gitu kan servisnya, cuma kalau di dalam servisnya kan ada langkah-langkah lain gitu kan buat kayak ngedeploynya. Nah ini nih, ini masih pulling image tuh, masih proses guys. Jadi ini juga token lognya juga belum kelihatan ya, di platformnya juga masih pulling image, jadi nanti nunggu aja buat sampai selesai. Nah tadi kan aku nggak pakai latest, di sini memang defaultnya pakai latest gitu. Jadi sebenarnya opsional aja kalau kalian mau tambahin. Nah kita akan tunggu aja, ini makan waktu lama sih. Oke, jadi setelah menunggu cukup lumayan lama ya, sampai aku tinggal tidur sih sebenarnya. Ini udah ke deploy, cuma ada beberapa isu, tapi pada intinya di sini udah berhasil ya di deploy. Kita coba lihat di ininya, di logsnya kan, udah logsnya. Nah ini di logsnya, nah ini udah berhasil lah pokoknya pada intinya. Kalau misalkan kita buka ke logstream, nah jadi kita langsung coba aja ya pada intinya biar lebih cepat. Di sini kalau buat ketik biasa ya, nih ini udah muncul lah ya di sininya. Akan kita health aja kan, health. Nah isunya tuh ada di sini guys. Jadi buat PGS modelnya terload dengan baik, tapi validator modelnya tidak terload ya. Ini aku tadi ini sih ada sedikit troubleshooting, kayaknya sih ini gara-gara pas ngebuildnya ya, modelnya nggak include atau korup atau gimana ya. Itu masih nanti aku mau bikin, pokoknya pada intinya kalau mau di fix itu harus di deploy ulang atau di ini docker build ulang gitu. Jadi lumayan lama prosesnya, belum docker build di laptopku, belum nanti di upload di servernya, terus dari servernya juga di docker build lagi, jadi akan
makan waktu yang lumayan. Jadi ya nggak apa-apa lah, sementara kayak gini udah berhasil gitu kan. Aku sana demoin buat deploy di Azure aja. Nah, buat lebih detail sih kita akan pakai Postman aja ya di sini ya. Ya aku juga fixing issue. Jadi kalau misalkan di sini kalian nggak pakai HTTPS ya, nah HTTPS-nya dihilangin gitu. Nah itu kalau buat metode yang predict doang ya. Kalau yang health tadi kan kita bahkan nggak pakai HTTPS di sini. Nggak pakai sih kalau defaultnya ya. Nah ini ada tulisannya method not allowed gitu. Nah kalau misalkan kita pakai cap kayak gini, ini nggak pakai HTTPS ya, dia bisa gitu kan, dia tetap munculin. Nah ini juga ini healthy, loaded, not loaded. Nah tapi kalau misalkan yang metode predictnya aja itu dia harus pakai HTTPS gitu di isunya. Nah, mungkin biar lebih secure kali ya. Jadi di sini kita udah upload ya, di sini ada gambar. Nah, kelihatan nggak sih gambarnya ya? Nah coba ya, ini bagian belakang sapi kita coba buat predict. Nah ini itu prediksi mungkin tidak akurat, confidence aja kecil, terus dia prediksi 3,25. Nah tapi isunya di sini ini kenapa dah? Jangan. Nah kalau misalkan di sini kita pakai gambar random ya, kemarin kalau karena ini modelnya nggak kepredik, jadi kalau misalkan kita pakai gambar random pun tetap ngeprediksi guys. Harusnya sih nggak bisa kan, ada mekanisme if else nya lah. Jadi nggak, ini sih validatornya nggak aktif. Cuma di sini berhasil lah kalau buat ngedemoin cara buat deploy di Azure sampai API-nya bisa dipakai gitu. Mungkin sekian video dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.